Oke, welcome back. Terima kasih buat teman-teman yang sampai dengan hari ini masih tetap setia nonton video-video terbaru dari channel Warung Pinjol dan tetap memberikan dukungan kepada channel kita, sehingga tentunya kita di sini akan terus bersemangat untuk memberikan informasi dan updatean terbaru tentunya seputar aplikasi pinjaman uang online. Hari ini di kolom komentar masih banyak teman-teman viewer kita, teman-teman subscriber kita yang masih panik, stres, dan bahkan mungkin ketakutan yang berlebihan karena gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Jadi di sini sedikit saya informasikan kepada teman-teman yang mungkin hari ini gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman uang online. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu yaitu adalah tetap tenang, jangan panik dan berpikir positif. Camkan itu di dalam diri kita, karena apabila kita tidak tenang, apabila kita tidak berpikir jernih, maka perilaku-perilaku kita nanti justru akan mengarah ke hal-hal yang semakin merugikan diri kita sendiri. Seperti contoh, gali lubang tutup lubang. Itu sama dengan saja kita menggali kubur dan menutup kubur kita sendiri. Pada video kali ini saya ingin bacain sebuah email yang dikirim kepada saya beberapa hari yang lalu tentang surat penugasan dari Kak Tia Kilat yang isinya kira-kira untuk mengunjungi si debitur yang gagal bayar. Kita akan bacakan buat teman-teman, dan teman-teman mungkin yang ada mengalami hal yang serupa ataupun mendapatkan hal serupa, boleh kita sama-sama saling sharing pengalaman di kolom komentar. Oke, kita bacain ya. Ini ada di sebelah kirinya ada logo Kak Tia Kilat, tulisan besar, surat kunjungan dari pendanaan.com. Ditujukan kepada, namanya kita rahasiakan, alamatnya juga kita rahasiakan, lahir 25 bulan 12 tahun 2001. Overdue dash 6 hari, berarti di sini sudah keterlambatan 6 hari. Company PT Eratex, NIK EKTP. Terus kita bacain, yang terhormat nasabah Kak Tia Kilat, kami dari tim penagihan Kak Tia Kilat atau PT Pendanaan Teknologi Nusa. Tagihan Anda telah melewati batas jatuh tempo yang telah ditentukan. Jika Anda masih menghindar dari kewajiban pembayaran, kami akan memasukkan detail nama Anda ke blacklist Bank Indonesia dan Slik OJK, dan hal tersebut pasti akan berpengaruh pada skor kredit Anda di masa yang akan datang. Kami harap pembayarannya segera dengan keringanan yang sudah pihak kami berikan, agar kami tidak perlu melakukan kunjungan ke tempat Anda sekarang. Staf Departemen Penagihan. Oke, kita review sebentar ya. Di sini pihak debt collector menyatakan bahwasanya jika Anda masih menghindar dari kewajiban pembayaran, jadi memang gaya main si DC itu seperti itu. Mereka akan ngejudge kalian, akan menuduh kalian menghindar. Padahal sebenarnya kalian belum tentu menghindar. Jadi mereka tuduhkan saja kepada kita yang si debitur yang gagal bayar ini menghindar. Padahal sebenarnya memang karena ketidakmampuan kita, ya kan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kita tidak mampu untuk melakukan pembayaran. Seperti contoh, kita belum memiliki uang, ataupun gajinya belum keluar, atau mungkin ada yang diberhentikan dari pekerjaannya, atau banyak faktor-faktor lain. Tetapi bukan karena menghindar dari hutang. Jadi itu memang sebuah dua hal yang berbeda. Tetapi gaya main dari debt collector memang seperti itu. Mereka tuduhkan saja kepada kita untuk menghindar, dengan harapan mereka melakukan tuduhan-tuduhan seperti itu, teroran seperti itu, maka kita akan down dan melakukan hal-hal yang justru nanti akan merugikan kita, seperti gali lubang tutup lubang. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Gitulah gaya main dari debt collector aplikasi pinjol. Mereka tuduhkan saja kepada kita hal-hal yang sebenarnya belum tentu kebenarannya. Di sini terlihat itu total tagihannya itu adalah 1.873.400. Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan. Pembayaran hanya dilakukan ke nomor VA yang tertera di dalam aplikasi Anda. Terima kasih. Jadi teman-teman, kita sharing ya. Di sini sedikit sharing, saya juga sedikit sharing kepada teman-teman. Ini email
dikirimkan ke email saya oleh salah satu subscriber dari Warung Pinjol. Dia di sini berkeluh kesah bahwasanya dia akan didatangin dan akan dikunjungi. Jadi dia bertanya kepada saya, apakah saya benar-benar akan dikunjungi? Jadi ini saya akan jawab menurut sepengalaman saya ya. Jadi teman-teman, di KTA Kilat ini saya pernah ada gagal bayar ya. Ada beberapa video review saya terkait KTA Kilat. Jadi emang saya juga secara pribadi pernah mengalami hal serupa ya. Dan mirip-mirip, jadi maksudnya surat kunjungan, tetapi begitu saya tunggu ada beberapa hari, berapa minggu, berapa bulan gitu, namun kenyataannya tidak ada satupun kunjungan dari debt collector KTA Kilat ke rumah saya. Jadi bisa saya katakan persentase lah ya, kita katakan persentase kehadiran mereka, kunjungan mereka ke rumah kita itu terbilang sangat kecil, walaupun tidak menutup kemungkinan mereka akan benar-benar datang ke rumah kita. Jadi kalaupun mereka pihak DC ini benar-benar datang ke rumah kita, sebenarnya ada sudah langkah-langkah yang bisa kita siapkan agar kita tidak salah dalam bertindak gitu kan. Contoh, kita pertanyakan surat identitas, surat tugas, surat penagihan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak menjadi korban penipuan. Kita kan takut tiba-tiba nanti yang datang menagih ke rumah kita adalah bukan orang yang benar-benar dari perusahaan pinjol gitu. Jadi dari pihak-pihak luar yang memanfaatkan keadaan, yang menyebabkan kita lakukan pembayaran, uang kita hilang, uang kita nggak nyampe, malah besok ditagih-tagih kembali. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi memang sebenarnya aturan-aturan apabila nanti DC benar-benar datang ke rumah itu sudah ada, jadi sudah diatur oleh AFPI langkah-langkahnya. Jadi kita nggak perlu panik lagi, nggak perlu takut lagi kalau nanti benar-benar dikunjungi oleh pihak DC lapangan, aplikasi pinjol. Jadi saya ucapin terima kasih ya buat subscriber Warung Pinjol yang telah ngirimin bentuk email ini, surat kunjungan, sehingga ini mungkin di sini kita bisa dapat berbagi informasi, sharing pengalaman. Jadi buat teman-teman yang ingin share pengalaman di kolom komentar terkait surat kunjungan ini, atau pernah ada teman-teman yang mendapatkan surat kunjungan ini, silahkan coret-coret di kolom komentar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman yang lain, dan sehingga teman-teman yang lain tidak lagi menjadi panik dan ketakutan yang berlebihan karena gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita bersama. Jangan lupa di-share. Mungkin ada beberapa teman kita di luar sana atau saudara kita di luar sana yang membutuhkan video seperti ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.